Nah, karena saya tidak bisa membuka SPSS tadi, saya gunakan aplikasi lain yang hampir sama fungsinya dengan SPSS, cuma berbeda model saja sebenarnya gitu ya. Oke, untuk aplikasi ini namanya adalah JASP. Eh, Dia ini versi gratis, aplikasinya ini sebenarnya gratis, sehingga bisa digunakan oleh siapa saja, bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Mac. Dan juga kalau di SPSS dia kan harus bayar ya. Kemudian kalau kita gunakan biasanya kita pakai yang versi bajakan gitu. Kalau ini kita bisa gunakan versi gratis yang memang diperuntukkan untuk akademisi gitu aplikasinya. Sehingga bebas kita gunakan gitu ya. Nah, ini saya masih menggunakan versi lama karena laptopnya ini masih belum upgrade ya. Nah, kita cobakan. Bedanya dengan JSP ini adalah dia harus kita build dulu datanya dari Excel gitu. Saya ambil datanya dari data yang kemarin kita ambil untuk latihan itu aja. Nah, jadi lebih apa namanya? Lebih gampang gitu kita akses. Sebentar, saya buka dulu datanya. Oke, ya, kita terus datanya. Oke, ini ya. Em, jadi ini, oh sorry sorry, saya lupa kasih nama di sini. Kita break dulu lah. Ma, satu, oh, keluar deh. Oke. Bisa dilihat aplikasinya pada ini, Bu. Eh, jadi aplikasi ini kita bisa import data dari yang sudah kita siapkan, data data latihan kemarin. Nah, ini ada nama, ada X1 dan ada X2. Kemarin ada datanya 30 siswa ya. Nah, kita misalnya ingin membandingkan eh, keterampilan siswa sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Sebentar. Em, di sini ada beberapa macam-macam. Ada deskriptif, ada t-test, ada ANOVA, ada mixed model, ada regression, ada frekuensi dan faktor. Kita cobakan t-test. Misalnya kita ambil klasikal. Jadi di t-test ini Bapak dan Ibu ada em, tadi yang sudah saya sebutkan ada dua jenis ya. Ada one sample, ada two sample. Kalau misalnya one sample itu biasanya untuk sampel yang sama eh, dengan kelompok data yang sama. Kemudian kalau two sample itu biasanya kelompok data berbeda dengan orang yang berbeda juga. Nah, di sini ada klasikal, di sini ada Bayesian. Bayesian ini beda lagi nih. Bayesian ini pendekatannya itu lebih ke model IRT namanya. Item Response Theory. Nah, itu nanti agak panjang kita membahas mungkin di statistik lanjut ya. Nah, kita masuk ke klasikal aja karena datanya sama, artinya nah, siswanya masih siswa itu juga. Kita ingin membandingkan perbedaan apakah terjadi perbedaan setelah dan sebelum kita memberikan treatment saja, maka dia pakai one sample ya. Variabelnya ada dua, ada X1 dan X2, kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita gunakan student T, kemudian yang lain-lain tidak usah. Oke, kemarin kita sempat bahas untuk cek asumsi ya, cek persyaratan ada normalitas. Nah, ini ada cek normalitasnya di sini.
Kita ambil ini, hasilnya akan muncul di sebelah kanan, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa hasil t-testnya itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah kita berikan perlakuan. Setelah diperlakukan perlakuan itu terlihat terjadi peningkatan gitu ya. Peningkatan di T-nya terjadi perbedaan yang cukup signifikan karena nilai P value-nya itu 0,001. Jadi lebih rendah dari standar error. Kemudian em, Kemudian juga di sini catatan dibuat oleh aplikasi ini juga alternatif dari hipotesis itu menunjukkan bahwa perbedaan itu lebih dari satu. Artinya em, perbedaan itu tidak sama dengan nol gitu ya maksudnya. Artinya perbedaan itu terjadi. Seberapa besar perbedaan itu terjadi, maka dihitung melalui student T ini. Kemudian untuk pengujian normalitas, kalau kita lihat di sini, bedanya normalitas ini Bapak dan Ibu, kalau dia tidak signifikan itu artinya normal, ya. Eh, jadi jangan nanti salah mengasumsikan, gitu, salah mentafsirkan. Eh, Uji normalitas itu hasilnya yang kita inginkan itu adalah adanya ketidaksignifikanan dalam data itu, karena pengujian normalitas itu hanya untuk sorry, bagaimana maksudnya menerangkannya ya? Uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut menyebar atau tidak menyebar. Kalau seandainya itu eh, terbukti bahwa dia tidak menyebar, maka data tersebut berada pada garis normal. Artinya datanya tidak mencar-mencar gitu ya. Sesuai dengan garis yang kemarin sempat kita kita tampilkan. Sebentar, kita coba ilustrasikan ya. Jadi data normal itu, nah gitu, sorry, sorry. Data normal itu datanya itu berpusat di tengah. Nah, kemudian uji normalitas itu menguji apakah terjadi sebaran data. Artinya kalau uji normalitas itu dia akan menguji apakah data tersebut menjadi seperti ini atau seperti ini atau justru datar aja. Nah, kalau misalnya uji normalitas ini sempat P-nya atau signifikansinya di bawah 0,01, maka data tersebut artinya menyebar. Kalau menyebar artinya tidak normal. Kalau harusnya normal itu kan seperti ini. Nah, itu penafsirannya, ya. Itu penafsirannya. Kalau dari penafsiran terhadap uji T itu menunjukkan bahwa data itu eh, berbeda antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Nah, kalau seandainya kita ubah alurnya Bapak dan Ibu, seandainya X1 dan X2 ini adalah, bentar saya bersihkan dulu ininya. Clear. Oke. Misalnya kita asumsikan bahwa X1 dan X2 ini adalah eh, orang yang berbeda ya, maka kita uji menggunakan dengan independent sample t-test. Nah, oke, ini dengan ini. Oh sorry, grouping variabelnya belum masuk ya. Sebentar, kita update datanya dulu. Oke. Oke, nah ini dia. Oke, grouping variabel ini maksudnya Bapak dan Ibu, kalau kita cek ya, sebentar kita cek dulu datanya di sini. Nah ini.
Um, ini bisa kita, kalau di SPSS ini kita bisa ganti labelnya ini. Sebentar. Ini labelnya. Oke, sorry. Ini datanya data scale. Ini nggak bisa di ini ya. Oke. Em, Misalnya kita ingin menguji perbedaan antara kelompok laki-laki dan perempuan, di mana kelompok laki-laki itu kita beri nama, kita beri label 1, dan perempuan itu kita beri label 2. Karena data ini datanya 30 orang, artinya 1 sampai 15 itu laki-laki, 16 sampai 30 itu perempuan. Maka kita uji menggunakan t-test, independent sample t-test. Kita ambil salah satu variabel saja sebagai dependent variabelnya. Misalnya dependent variabelnya motivasi belajar. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan? Untuk membagi laki-laki dan perempuan, kita gunakan variabel pembagi. Di sini yang tadi 1 sebagai laki-laki, 2 sebagai perempuan. Nah, kita pindahkan ke sini. Di sini kita bisa ubah settingannya, apakah hipotesisnya itu laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Karena memang tidak sama, maka kita klik ini gitu ya. Kemudian kita cek asumsi normalitas dan equality ini adalah homogenitas. Kemudian kita dapatkan datanya sebagai berikut. Nah, di sini hasil dari independent sample t-testnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak terdapat perbedaan karena nilai T-nya minus 1,149, kemudian signifikansinya malah 0,2. Harusnya kan di bawah 0,05 standarnya gitu ya. Kemudian kalau mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ya, kenapa standarnya harus 0,01 atau 0,05? Karena ini terkait dengan seberapa besar standar error yang kita butuhkan untuk menguji statistik. Semakin dia error, di sini kan 0,2 ya. Artinya kalau kita kita kali 100, artinya 26% ini error perhitungannya. Berarti tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, semakin dia tinggi nilai P ini, nilai standar error ini, maka terbukti dia semakin tidak bisa dipercaya hasilnya. Sehingga dengan begini, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian kalau kita cek normalitasnya, ternyata dua-duanya normal karena di sini eh, suggestion itu bahwa deviasinya itu normal karena P-nya itu tidak signifikan, kemudian test of homogenitasnya juga normal. Cuma hasilnya yang didapatkan adalah tidak terdapat perbedaan. Nah, kira-kira begitu penjelasannya untuk uji T, Bapak dan Ibu. Sampai di sana ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Maaf, Pak. Ya, silakan Bu Fitri. Ini kan tadi kita berbicara sampelnya 30 ya, Pak. Kalau Ya, kita betul. ketemunya di pendidikan luar biasa, jika kita melakukan ini biasanya sampel itu kalau kita ingin membandingkan mungkin setelah
setelah sebelum dilakukan intervensi dengan setelah dilakukan intervensi, tapi dengan jumlah sampel itu atau jumlah data yang kita ambil itu mungkin di bawah lima orang. Hmm. Iya, iya betul. Apakah uji ini masih bisa digunakan? Karena kan Hmm. sama-sama kita ketahui kalau di SLB itu bahkan penelitian kami lebih seringnya SSR seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Nah, ini eh, bagus ini pertanyaannya Bapak dan Ibu, pertanyaan Bu Fitri. Jadi memang untuk uji T, jadi untuk uji T, uji korelasi produk momen, rank order, kemudian ANAVA nanti ya, juga regresi itu adalah statistik parametrik namanya. Di mana salah satu ciri parametrik sampelnya itu harus sampel besar atau lebih dari 30. 30 itu sudah paling sedikit sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya sampelnya di bawah 30 atau bahkan hanya 5 atau di bawah 5 gitu ya. Atau hanya dua sampelnya, apakah bisa kita tetap bisa gunakan analisis statistik? Bisa. Yang digunakan itu adalah namanya statistik non parametrik. Kalau untuk menguji apa namanya uji beda dalam statistik non parametrik, nanti Bapak dan Ibu akan bertemu dengan Wilcoxon namanya, uji Wilcoxon. Kemudian ada juga namanya uji Mann-Whitney. Jadi Wilcoxon dan Mann-Whitney itu adalah uji tanda ya, uji tanda. Jadi yang diuji itu adalah apakah terdapat perbedaan tanda sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Tanda ini itu akan menentukan bahwa apakah eh, trennya naik atau trennya turun. Itu yang diukur oleh Wilcoxon. Kalau misalnya trennya naik, maka tandanya akan positif. Kalau trennya turun, itu biasanya tandanya negatif. Nah, ini sekaligus untuk melihat apakah efektif atau tidaknya perlakuan. Sehingga Bapak dan Ibu yang misalnya sampelnya sedikit, masih bisa kita gunakan statistik, namanya statistik non-parametrik. Nah, gitu kira-kira. Nanti insya Allah itu akan dibahas setelah UTS, Bapak dan Ibu. Di di silabus itu ada setelah UTS, saya lupa minggunya minggu berapa, coba nanti insya Allah nanti dengan Prof. Fauzan ya, Bu Fitri. Oke Pak. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, kita singgung sedikit tentang analisis varian yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan analisis beda atau analisis T ya, uji T. Oke. Cuma bedanya adalah kalau analisis varian itu kelompok datanya lebih banyak saja. Cuma eh, prinsipnya masih sama. Oke, analisis varian ini digunakan untuk menguji kesamaan pada beberapa eh, lebih dari dua itu rata-rata populasi sekaligus. Nah, satu percobaan atau penelitian dirancang dengan hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf seperti sebagai perlakuan. Nah, kemudian contohnya ya, yang paling banyak di dunia pendidikan, misalnya di metode belajar. Metode belajar itu ini kan ada banyak ya, ada metode belajar satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan antara metode satu dengan metode yang lainnya. Nah, tentu bisa kita gunakan untuk banyak kelompok data dengan banyak jenis metode. Nah, misalnya ini contohnya, penelitian tentang keunggulan metode belajar, misalnya terdapat 4 metode mengajar, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Maka ingin diketahui apakah keempatnya itu sama unggulnya atau tidak jika ditinjau dari prestasi belajar siswa. Kalau kita gunakan dengan uji T, itu kan banyak sekali kita uji satu-satu gitu ya. M1 dengan prestasi belajar, M2 dengan prestasi belajar, M3 itu tidak efektif. Sehingga kita gunakan analisis varian. Kemudian, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, namun bila penelitian yang ingin meneliti metode mengajar, maka faktor-faktor lain itu harus dikontrol, yaitu melalui analisis varian. Oke, hipotesisnya dalam ujian AFA ini, seperti yang tadi contoh kasusnya adalah, jika H0 itu semua perlakuan memberikan respon yang sama, artinya tidak berbeda. Jika HA atau H hipotesis satu, kemudian paling sedikit terdapat sepasang perlakuan yang rata-ratanya berbeda. Oke, nah ini dia untuk perlakuannya tadi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya perlakuannya itu sampai
P1, P2, dan seterusnya, maka ini akan dicatat sebanyak misalnya perlakuan. Kalau misalnya kita uji T saja, itu kan tidak akan efektif karena ini harus satu-satu dicatat gitu ya. Kalau di ujian apa, dia akan diuji sekaligus. Nah, oke, saya akan langsung masuk ke eh, rumusnya. Rasanya tidak perlu karena kita menggunakan aplikasi saja. Sebentar, ada contoh kasus yang lebih ini ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus lah ya. Ke contoh di Excel. Coba saya, oke, ini kita buang dulu. Oke, di sini saya sudah siapkan 4 data. Kita coba tes ANAVA. Oke, kita anggap dependent variable atau variable yang akan kita jadikan sasaran itu tadi adalah em, tadi contohnya apa ya? Contoh yang di atasnya aja. Prestasi belajar. Oke. Misalnya V5 ini adalah prestasi belajar. Ini adalah kelompoknya. Kelompok sebentar. Fix vektornya ada dua. Dependent variabelnya itu ada tiga. Oke, kita uji. Maaf Pak, yang tampilnya masih PPT-nya. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Saya lupa pindah screen. Kita ulang lagi lah ya. Sebentar, kita ulang lagi untuk ininya. Oke, di sini sudah ada ini pembaginya. Pembagi maksudnya jumlah kelompok datanya. Kemudian X1, X dan X2 ini adalah variabelnya. Kita cobakan untuk ANOVA. Oh, oh, sorry, sorry. Ini covariat. ANOVA. Soalnya di sini dependent variable. Oke, saya lupa mau ganti jenis datanya. Ordinal. Oke, cek homogenitas data, kemudian kita coba. Oke, untuk ujian ANOVA dari X1 dari satu kelompok data tadi ditinjau dari prestasi belajar, maka didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar pada siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kalau kita lihat ya nilai P-nya itu 0,26, artinya tidak signifikan, nilai F-nya itu 1,3. Di sini ada dua row ya. Di sini untuk sum of square-nya ini adalah rata-ratanya. Sorry, ini adalah jumlahnya dan di bawah ini adalah eh, jumlah keseluruhan untuk residualnya. Kemudian kalau kita lihat assumption check-nya, test of homogenitasnya itu eh, nilainya itu di atas 0,05, artinya dia datanya memang homogen, tapi dari data yang kita ukur tadi tidak terdapat perbedaan. Ini hasilnya sama persis dengan nilai T tadi, cuma bedanya adalah ANOVA ini dia menguji lebih dari dua kelompok data. Misalnya ada
kita ingin menguji perbedaan prestasi belajar siswa ditinjau dari tempat tinggal. Misalnya tempat tinggal itu bisa kita bagi mulai dari perkotaan, desa, atau pinggir kota. Ini kan ada 3 kelompok data, maka kita bisa ukur dengan ANOVA. Kalau uji T hanya 2 saja, jadi bisa laki-laki dan perempuan, kota dan desa, kemudian eh, apalagi misalnya penghasilan tinggi dan penghasilan rendah dan sebagainya. Tapi kalau ANAVA, kita bisa banyak banyak kelompok data. Misalnya kelompok data berdasarkan jenjang pendidikan, misalnya tamatan SMP, tamatan SMA, sampai nanti tamatan S1. Itu ada banyak kelompok data yang bisa kita uji. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu, Pak dan Ibu, untuk uji ANAVA ini. Nanti untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan kirimkan lagi untuk latihan. Eh, Bapak dan Ibu silakan latihan 2 minggu ini. Nanti UTS-nya mungkin setelah itu akan saya berikan. Ini akan saya kirimkan latihannya. Setelah dikerjakan, itu nanti dikirim ke e-learning. Kalau misalnya ada kendala atau bagaimana, silakan kita diskusikan melalui grup. Nah, gitu aja teknisnya. Itu Bapak dan Ibu. Silakan ada komentar atau ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Kalau di minggu normal, rasanya ini sudah minggu keempat ya. Minggu keempat, sorry, minggu 1, 2, 3, 4 ya. Besok masuk minggu kelima, berarti 6, 7, 8, berarti Bapak dan Ibu nanti akan saya kirimkan UTS-nya sekitar tanggal 22. Tanggal 22 nanti UTS-nya. Jadi minggu ini dan minggu depan nanti akan saya kirimkan latihan, silakan dikerjakan dan dikirimkan ke e-learning. Kalau nanti ada kendala, silakan kita diskusi melalui grup. Pak izin bertanya Pak, Silakan Bu. untuk penguploadan di e-learningnya itu di pertemuan berapa atau disesuaikan aja Pak? Nanti disesuaikan aja. Setelah ini saya coba saya masukkan, saya buka linknya di e-learning. Nanti ketika sudah waktunya, silakan Bapak dan Ibu kumpulkan ke link itu gitu. Gitu aja. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak. Itu yang dikumpul di e-learning itu UTS-nya apa latihan Pak? Latihan dan e-learning, latihan dan UTS Pak. Oh, ya kalau biasanya kalau UTS kan ada pertemuan, ada itu link UTS-nya kan. Kalau latihan Ya. ini kan per pertemuannya kan ada 1 sampai 7 ya kalau nggak salah. Ya, Jadi kita betul. yang latihan ini di pertemuan keberapa gitu Pak nanti dikumpulnya? Pertemuan, kalau kita kan ada 8 pertemuan. Berarti di Ya, 8. pertemuan kedua kemarin saya buka linknya 1. Nanti di pertemuan ketiga, di pertemuan ke-6, nanti UTS di pertemuan ke-8. Nah, itu aja. Jadi selang 2 minggu nantinya. Kalau di e-learning ya. Tapi kalau di pelaksanaannya itu cuma selang 2 minggu. Karena kan nanti di awal April kan Pak Fauzan sudah masuk tuh untuk setelah UTS. Nah, gitu kira-kira. Jadi itu pertemuan jadi latihannya itu berarti sebanyak pertemuan itu berarti Pak? Enggak. Nanti saya kasih latihannya gabung aja Pak seperti kemarin ya kan. Kemarin langsung 3 pertemuan adalah latihan ya. Latihan untuk pertemuan 2, 3, yaitu latihan apa namanya? Kemarin latihan korelasi dan tendensi sentral. Nanti di pertemuan dengan latihan kedua itu untuk uji T, latihan ketiga itu untuk ANOVA. Gitu Pak Mul. Berarti ada 3 latihan Pak. Ada 3 latihan, betul. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada.
Kalau tidak, mungkin bisa kita akhiri. Berarti setelah ini, Bapak dan Ibu, silakan pantau latihannya di grup. Saya akan kirimkan ke grup seperti kemarin. Nanti dikumpulkan ke e-learning. Nanti e-learningnya saya kasih tanda. Ini latihan 1, latihan 2, latihan 3. Gitu aja. Jadi tidak per pertemuan mengumpulkannya, Bapak dan Ibu. Per latihan gitu. Karena kan asumsinya bahwa satu jenis statistik biasanya itu kan di pertemuan normal saya bahas 2 minggu lebih gitu ya. Seperti uji T itu sebenarnya itu harusnya 2 minggu pembahasannya. ANAFA itu 3 minggu gitu. Tapi karena kita sistem blok ini sehingga kita percepat aja. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali di rumah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Mungkin itu Bapak Izin dan Pak, Ibu. Ya, izin Pak sebelumnya Pak, untuk latihan kemarin itu yang saya ini agak bingung di latihan yang mm-mm, di soal nomor 6 itu Pak, yang itu ya, tentang korelasi hubungan. Nah, mm-mm, untuk hubungan itu kita menggunakan rumusnya apa Bapak dan bagaimana cara kita untuk menarik kesimpulan? Saya asli bingung kemarin untuk latihan untuk 1 sampai 5 itu bisa saya pahami dari pemaparan Bapak kemarin. mm-mm. Cuman pas untuk penarikan kesimpulan 6, 7, dan 8 itu saya kurang kurang ini. Nah, bagaimana kita menentukan apakah itu signifikannya itu, kemudian untuk kesimpulan bisa jadi kita berdasarkan data dan signifikan kita bisa menarik kesimpulan seperti itu, Pak. Cuman Mm-mm. yang saya kendala itu adalah ketika untuk mencari koefisien korelasinya di pertanyaan, kalau nggak salah hubungan berarti saya anggap aja kemarin itu korelasi koefisien. Terus Mm-mm. yang pertanyaan ketujuh signifikannya dan arah-arah positifnya seperti itu, Pak. Mungkin mohon Mm. pemaparannya seperti itu, Pak, karena itu masih eh, saya masih ngambang seperti itu, dan saya juga Oke, nggak yakin apa yang saya kerjakan itu betul atau enggak ya, Pak gitu. Makasih, Pak. oke, oke. Jadi itu sedikit kita bahas Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin latihannya ya. Ya, yang nomor 6 nomor 7 itu, Pak. Oke. Em, apakah terdapat Pak, hubungan antara nilai Pak, antara matematik dan Pak, ya, ya, silakan. Pak, sebelum masuk ke nomor 6, saya juga masih ragu itu Pak untuk Mm-mm. nomor 1, 2, 3 ini. Ini kan kita mencari rata-rata ya Pak ya. Ya, Nah, betul. kemarin kami sedikit terjadi ada sedikit diskusi, itu Heeh. kita mencari rata-rata atau min-nya itu per, Mm-mm. ini kan nilai matematika dan bahasa nih Pak. Apakah Ya, kita mencari min-nya itu per matematika 1, bahasa 1, atau kami juga ada yang mm-mm. berpendapat dua data ini digabung gitu loh Pak. Oke, Jadi ini benar-benar kalau Bapak kemarin minta kami mempresentasikan tugas, aduh minta ampun kami Pak. Belum paham kami sebenarnya Pak. Makasih Pak. oke, 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 oke. Kita bahas ini sedikit Bapak dan Ibu. Jadi yang dimaksud itu adalah min masing-masing kelompok. Karena kalau kita minkan semua, jadi salah datanya Bapak dan Ibu. Jadi yang dikatakan min itu per kelompoknya. Jadi kalau ini kan average-nya ya. Oke, nah, ini maksudnya. Kemudian ini juga average. Sorry, sorry. Nah, gini. Kemudian untuk median juga seperti itu. Median untuk matematik berapa gitu ya. Nah, nilai tengahnya berarti 46. Modnya atau yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul itu angka berapa gitu di kelas itu. 46 juga, berarti antara median dan modnya sama. Dan mean-nya juga sama, berarti datanya normal kalau dari analisis data. Kemudian standar deviasinya juga untuk masing-masing. STDEV, standar deviasi untuk matematik itu 10,8. Kemudian Z-score-nya untuk matematik. Z-score ini adalah data ini dikurang dengan eh, mean, sorry, dibagi dengan standar Standar deviasi. deviasi. Ya, oke. Ini kita kasih tanda S seperti dolar ini untuk mengunci data, Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk Z-score. Nah, kemudian untuk R ya, nilai R atau hubungan
nilai R, hubungan antara matematik dan bahasa. Nah, ini kita menggunakan karena datanya adalah datanya interval, ya, datanya kita data interval bukan ordinal. Maka kita gunakan adalah korelasi produk momen. Jadi, kalau di Excel namanya Corel, itu adalah correlation product moment. Data 1 kemudian dihubungkan dengan data 2. Maka ini nilai korelasinya 0,39. Ini kalau berapa nilai signifikansinya, lihat di tabel karena ini datanya kan R-nya berapa? 30 ya. 30. Heeh. Ya, nilai signifikansinya kita lihat tabel. Kalau kita ini kan manual nih hitungnya. Maka kita lihat Iya. tabel. Kalau N-nya 30 berapa di 0,361. tabel? 0,361, Pak. Berapa? 0,361. 361. 361. Kok berubah dia? 0,0,361. 361. Untuk N30. Oke. Nah, kalau 0,361 berarti kan nilai R hitung kan lebih besar dari R Lebih besar tabel ya. daripada R tabel. Artinya dia Oh, signifikan. Ini manual Bapak oke. dan Ibu. Ini kan panjang Oke. ceritanya gitu ya. Dan kalau kita pakai Iya. aplikasi itu sebenarnya lebih gampang. Udah keluar dia semua, udah keluar dari semuanya gitu. Itu kesimpulannya berarti terdapat hubungan antara nilai matematik dengan nilai bahasa. Di mana semakin tinggi nilai matematik, maka semakin tinggi nilai bahasa. Itu kesimpulannya. Oh, gitu. Untuk interval koefisiennya apa kita masukkan juga ke kesimpulannya, Pak? Masalahnya kalau saya juga lihat di YouTube kemarin sambil bikin tugas saya lihat YouTube juga. Oh, kuat Itu lemahnya karena gitu ya. ya dia Ya, ada boleh. 0, boleh Ya. tambah lemah kuat 0, ini, Pak. ya Oke. 0,1 sampai 0, saya lupa 29 atau berapa gitu ya. Itu Ya. korelasinya lemah gitu. Ada kemudian sedang, ada kuat, sangat kuat. Saya lupa bukunya, kalau nggak salah itu bukunya buku Sutrisno Hadi. Saya lupa ya, apakah itu bukunya. Pokoknya judul bukunya itu Statistik Pendidikan. Iya. Ya, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Oke, siap. Ini sistem blog tapi cepat-cepat ya. Iya, Tapi Pak. nggak apa-apa, mudah-mudahan ini. Statistik dengan sistem blok dengan yang ini lumayan, Pak, berasa, Pak. Ya, itulah. Biasanya kalau statistik ini jarang yang pakai sistem blok, tapi kita ikuti aja. Ya, Bapak izin nanti kalau seandainya ada Ya. tugas nanti kan ini juga tentang UJT ini juga belum duduk juga. Selain kami juga mencari referensi-referensi juga, nanti izin Bapak juga kami nanti didiskusikan di grup atau semisal Oke, ada waktu Bapak untuk lebih mendalamnya gitu, Bapak. Nanti oke, kalau semisal boleh. ada kendala. Boleh. Oke. Oke, siap. Oke, itu Pak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fotonya udah saya ambil Pak dan Ibu. Hah? Pak, nanti enggak bagus fotonya, Pak. Oke. Silakan Pak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Cabut langsung deh.